Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Senin biasa pekan yang kedua dan juga adalah hari yang ketiga dari pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristen. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu dan memulai pekan ini tentunya dalam semangat yang baru. Saudara, hari ini kita merenungkan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus sebagai Imam Besar Agung dan panggilan kita untuk memahami makna pembaruan sejati yang Yesus tawarkan dalam hidup kita. Bacaan hari ini membawa kita pada dua tema besar. Yang pertama, dalam surat kepada orang Ibrani, Yesus dipaparkan sebagai Imam Besar yang dipilih Allah, yang dengan ketaatannya telah menjadi sumber keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Yang kedua, dalam Injil Markus, Yesus menjelaskan perbedaan antara tradisi lama dan pembaruan yang dia bawa melalui perumpamaan anggur baru dalam kantong kulit yang baru. Dua pesan ini mengarahkan kita untuk hidup dalam hubungan yang lebih mendalam dengan Allah dan membiarkan Yesus memperbaharui hati serta hidup kita. Pertama, mari kita perhatikan bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Dalam teks ini, Yesus digambarkan sebagai imam besar yang tidak hanya memenuhi tugas sebagai pengantara antara Allah dan manusia, tetapi juga sebagai pribadi yang memahami kelemahan kita. Dia sendiri telah mengalami penderitaan dan ketaatan yang sejati, sehingga dia mampu menyelamatkan kita dengan sempurna. Poin penting dari bacaan ini adalah ketaatan Yesus kepada kehendak Allah. Meskipun dia adalah anak Allah, dia belajar taat melalui penderitaan. Ini mengingatkan kita bahwa ketaatan kepada kehendak Allah seringkali menuntut pengorbanan, tetapi hasilnya adalah keselamatan yang kekal. Selanjutnya dalam Injil Markus kita melihat pertanyaan tentang puasa. Para murid Yesus dituduh tidak menjalankan puasa seperti para murid Yohanes dan orang Farisi. Namun Yesus menjawab bahwa kehadirannya adalah tanda sukacita, seperti sukacita pengantin pria di tengah pernikahan. Yesus kemudian memberikan perumpamaan tentang anggur baru dalam kantong kulit yang baru. Artinya pembaruan yang Yesus bawa tidak bisa ditampung dalam sistem atau tradisi yang lama. Dia datang untuk membawa hidup yang baru dan kita diajak untuk membuka hati, siap menerima perubahan itu. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan ini mengajarkan kita beberapa hal penting. Yang pertama, Yesus adalah imam besar yang memahami kita. Sebagai umat Allah, kita diajak untuk mendekat kepada Yesus dengan penuh keyakinan. Dia tidak jauh dari kita. Dia memahami kelemahan dan pergumulan kita. Datanglah kepadanya dalam doa, khususnya saat kita merasa lemah dan membutuhkan pertolongan. Yang kedua, ketaatan membawa keselamatan. Seperti Yesus yang taat pada kehendak Bapanya, kita juga dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Kadang-kadang ketaatan ini tidak mudah, tetapi percayalah bahwa buahnya adalah kedamaian dan keselamatan kekal. Yang ketiga, bersiap untuk pembaharuan. Yesus mengundang kita untuk menjadi kantong kulit yang baru, siap menerima anggur baru, yaitu kehidupan baru yang dipenuhi kasih, iman, dan sukacita. Jangan terpaku pada tradisi lama yang mungkin menghambat pertumbuhan iman kita, tetapi bukalah hati untuk mengalami pembaharuan sejati di dalam Kristus. Yang keempat, mencerminkan sukacita Kristus. Kehadiran Yesus adalah tanda sukacita, seperti pesta pernikahan.
Sebagai pengikutnya, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi sukacita ini di tengah dunia yang seringkali diliputi oleh kesedihan dan keputusasaan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini mengajarkan kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, membiarkan Yesus memperbaharui hidup kita, dan mencerminkan sukacita Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita menjadi kantong kulit yang baru, siap menerima anggur baru dari kasih dan rahmat Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang setia. Engkau adalah Imam Besar Agung yang memahami kelemahan kami. Bantulah kami untuk hidup dalam ketaatan kepada-Mu dan membuka hati kami untuk pembaruan yang Engkau bawa. Jadikanlah kami saksi sukacita-Mu di tengah dunia. Amin. Terima kasih telah menyaksikan renungan ini. Dan bila berkenan untuk membagikan, silahkan dibagikan kepada saudara-saudari kita yang lain yang barangkali membutuhkan. Dan juga bagi yang mau memberikan apresiasi atau komentar, silahkan menuliskan di kolom komentar. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudaraku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.